Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita, selalu terapkan protokol kesehatan COVID-19. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, mari kita berdoa sejenak menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang kekongruenan pada segitiga. Pada video sebelumnya disebutkan bahwa syarat kekongruenan pada bangun datar itu ada dua ya. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jika diterapkan pada segitiga, maka dua segitiga itu dikatakan kongruen jika ketiga sisi segitiga sama panjang dan ketiga sudut pada dua segitiga itu juga sama besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah 6 unsur tersebut dalam dua segitiga itu perlu diuji semuanya untuk membuktikan dua segitiga itu kongruen atau tidak? Nah, jawaban dari pertanyaan itu akan kita temukan nanti dalam pembelajaran kali ini. Baik, kita akan mulai saja. Pertama, kita akan menguji kekongruenan segitiga dengan kriteria sisi, artinya 3 sisi pada dua segitiga itu sama panjang. Nah, ini apakah nanti kedua segitiga itu akan kongruen atau tidak? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Kita memiliki 3 buah batang lidi ya, yang masing-masing panjangnya adalah 5, 6, dan 7 cm. Kemudian ketiga batang itu kita hubungkan menjadi sebuah segitiga. Kita beri nama segitiganya adalah ABC, sehingga panjang sisi dari segitiga ABC adalah 5, 6, dan 7 cm. Kemudian kita akan ukur sudut dari masing-masing sudut pada segitiga ini. Ya, kita gunakan busur derajat ya. Kita ukur sudutnya. Ya, ternyata sudut A 46 derajat, kemudian sudut C 75 derajat, kemudian sudut B 62 derajat. Oke. Selanjutnya dengan ruas garis yang sama, yaitu panjangnya 5, 6, dan 7 cm, kita akan buat segitiga yang kedua. Ya, ini segitiga yang kedua. Kita beri nama segitiga DEF. Panjang sisinya sama juga ya, 5, 6, dan 7 cm, karena tadi kita buat dengan ruas garis yang sama. Nah, kita akan buktikan atau kita akan ukur apakah sudut-sudut pada segitiga DEF ini sama dengan sudut-sudut pada segitiga ABC. Ya, sudut D ternyata 46 cm, sudut F 75 cm derajat, kemudian sudut E juga 62 derajat. Nah, dari ilustrasi tersebut, kita bisa membuat dua segitiga ABC dan DEF dengan menggunakan 3 batang lidi ya, atau 3 ruas garis yang masing-masing panjangnya adalah 5, 6, dan 7 cm. Ya, ini dia segitiganya. Saya gambarkan kembali. Setelah kita amati, ternyata kedua segitiga itu kongruen. Kenapa kongruen? Karena memenuhi syarat yang dua tadi ya. Syarat dua bangun datar kongruen tadi adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini antara segitiga ABC dengan segitiga DEF itu panjang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Yaitu sisi AB 7 cm itu bersesuaian dengan sisi DE 7 cm. Kemudian sisi AC
itu bersesuaian dengan sisi DF 6 cm serta sisi CB bersesuaian dengan sisi EF 5 cm. Kemudian sudutnya juga demikian. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut D 46 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut E 62 derajat. Dan sudut C bersesuaian dengan sudut F 75 derajat. Jadi kita simpulkan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Nah, kesimpulannya apa dari percobaan yang tadi? Nah, ternyata tadi dengan menggunakan 3 lidi kita bisa membuat dua segitiga yang kongruen. Sehingga kita simpulkan syarat dari kekongruenan dua segitiga itu adalah jika dua segitiga memiliki 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, maka pasti kedua segitiga itu kongruen. Jadi di sini syaratnya adalah 3 pasang sisi. Sehingga bisa kita tuliskan secara singkat menjadi sisi atau boleh lagi disingkat menjadi SSS sehingga mudah kita ingat ya. Oke. Ini adalah syarat pertama. Kita lanjutkan. Kita akan menguji kekongruenan segitiga dengan kriteria sisi sudut sisi. Nah, ikuti ilustrasinya. Pertama kita buat garis K, ruas garis K. Kemudian kita buat segmen garis ya, masing-masing AB 5 cm dan DE 5 cm. Berikutnya kita buat satu garis melalui titik A, kemudian satu garis lagi melalui titik D yang sejajar ya, kedua garis ini sejajar yang berwarna biru. Kemudian sudut A dengan sudut D itu pasti sama besar ya. Sudut A ini sama besar dengan sudut D. Kenapa? Karena garis K itu dipotong oleh dua garis yang sejajar. Berarti sudut ini adalah sudut yang sehadap. Sehingga sudut ini sama besar. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita potong garis yang warna biru menjadi titik C dan titik F. Masing-masing panjangnya adalah 7 cm. Berikutnya kita buat ruas garis CB dan EF. Sehingga kita akan mendapatkan satu segitiga ABC dan satu segitiga DEF. Nah, apakah kedua segitiga ini kongruen? Coba kita geser segitiga ABC apakah tepat menutup segitiga DEF. Iya, ternyata tepat menutup segitiga DEF ya. Nah, dari ilustrasi itu kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Jadi, kita dapat membuat dua segitiga kongruen dengan menggambarkan dua sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu AB dan DE. Yang pertama kali kita gambar tadi ya, 5 cm. Kemudian satu pasang sisi lagi, yaitu AC dan DF. Masing-masing panjangnya 7 cm. Dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi itu, yaitu sudut A dan sudut D sama besar. Oke, jadi kita simpulkan dua segitiga kongruen jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit oleh kedua sisi sama besar. Jadi di sini kata kuncinya adalah dua sisi dan satu sudut. Sehingga kita bisa singkat menjadi sisi sudut sisi, atau penulisannya lebih disingkat lagi boleh menjadi SD, S. Ya, ini syarat yang kedua. Kita lanjutkan yang ketiga. Menguji kekongruenan segitiga dengan kriteria sudut sisi sudut. Kita ikuti ya, ilustrasinya seperti apa. Ya, pertama kita gambar garis K, kemudian kita buat potongan garis kembali, AB dan DE masing-masing 5 cm. Berikutnya kita buat dua garis sejajar yang berwarna biru melalui titik A dan melalui titik D. Berikutnya kita dapatkan sudut A dan sudut D sama besar ya, seperti tadi, karena dua sudut yang sehadap. Berikutnya lagi, dari titik B dan dari titik E,
kita buat dua garis sejajar sehingga memotong garis yang pertama tadi ya. Titik perpotongannya masing-masing kita beri nama C dan F. Nah, di sini kita juga sudah mendapatkan dua segitiga. Dan kita juga mendapatkan dua sudut lagi yang sama besar, yaitu sudut B dan sudut E, karena sehadap ya. B dengan E itu sehadap. Jadi kalau yang A ini sehadap dengan D, kemudian yang B itu sehadap dengan E. Berikutnya, kita mendapatkan dua segitiga ABC yang warna coklat ya, kemudian segitiga DF yang warna kuning. Kita akan geser apakah saling menutup atau tidak. Iya, ternyata saling menutup ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Kesimpulannya adalah dua segitiga kongruen jika dua pasang sudut bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut sama panjang. Ingat, sisinya harus diantaranya nih ya, di antara dua sudut. Oke, kita singkat menjadi sudut sisi sudut, atau penulisannya boleh dipersingkat lagi menjadi SD SSD. Oke, berikutnya ada sebuah garis, kemudian kita buat dua garis sejajar, masing-masing perpotongannya kita beri nama A dan D, sehingga kita dapatkan dua sudut yang sama besar karena sehadap ya. Berikutnya kita buat ruas garis, kita potong menjadi masing-masing 6 cm, kemudian kita beri nama titik B dan titik E. Berikutnya, dari titik B dan titik E kita buat dua garis sejajar yang warna merah. Memotong garis yang pertama tadi, garis yang paling pertama di titik C dan di titik F. Sehingga kita akan mendapatkan dua sudut lagi yang sama besar, yaitu sudut C dan sudut F karena sehadap ya. Saya ulang kembali, ini sudut A sehadap dengan sudut D, kemudian sudut C sehadap dengan sudut F. Ya. Sehingga kita mendapatkan ya segitiga ABC yang warna kuning dan segitiga DEF yang warna hijau. Kita coba geser, menutup atau tidak? Ya, ternyata saling menutup ya. Sehingga kesimpulannya adalah dua segitiga kongruen jika dua pasang sudut bersesuaian sama besar dan satu pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, atau boleh disingkat menjadi sudut-sudut sisi. Nah, antara kesimpulan ketiga dengan kesimpulan keempat itu sebenarnya bisa kita gabungkan menjadi satu, karena ternyata letak pasangan sisi yang sama panjang itu boleh di antara pasangan sudut. Jadi boleh sudut, sisi sudut, sisinya ada di antara dua sudut, maupun sisinya itu berada di luar kedua sudut. Jadi penulisannya boleh sudut-sudut sisi. Ya, berikutnya kekongruenan khusus untuk segitiga siku-siku. Syarat kekongruenan khusus pada segitiga siku-siku adalah satu pasang sisi hipotenusa dan satu pasang sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Jadi khusus untuk segitiga siku-siku itu hanya diperlukan dua sisi saja yang sama panjang, yaitu sisi hipotenusa di sudut yang pertama harus sama panjang dengan hipotenusa di sudut segitiga yang kedua. Kemudian syarat keduanya adalah ada salah satu sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan salah satu sisi pada segitiga yang kedua. Ya, ini ada sebuah garis warna merah. Kemudian saya buat satu garis lagi yang membentuk sudut siku-siku. Kemudian saya beri nama titiknya adalah AB yang pertama, kemudian yang kedua adalah DE dengan panjang luas garisnya adalah 3 cm. Berikutnya saya buat garis yang sejajar
sehingga saya mendapatkan titik C dan titik F. Panjangnya adalah 5 cm. Nah, kita akan mendapatkan segitiga siku-siku ABC, siku-siku di A, dan segitiga siku-siku DEF, siku-sikunya di D. Apakah kedua segitiga ini kongruen? Coba kita geser. Ya, ternyata kongruen ya, saling menutup. Sehingga di sini dikatakan bahwa kedua segitiga ini saling kongruen. Syaratnya ada dua tadi ya. Yang pertama adalah hipotenusanya harus sama. Kemudian yang kedua adalah salah satu sisi yang lain harus sama. Jadi di sini yang sama adalah sisi AB dan DE. Bisa juga yang sama, bisa juga dengan sisi AC dengan sisi. Atau kita sudah menguji syarat kekongruenan segitiga, yaitu ada 4. Kemudian ada 1 yang khusus untuk segitiga siku-siku. Baik, kita coba simpulkan. Mari kita sama-sama simpulkan materi pada pertemuan kali ini. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari syarat berikut. Yang pertama, ketiga pasang sisi bersesuaian sama panjang atau disingkat SSS. Ya, gambarannya seperti ini. Sisi yang pertama sama panjang, sisi yang kedua sama panjang, dan sisi yang ketiga sama panjang. Kemudian syarat kedua, dua pasang sisi bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit kedua sisi sama besar, atau kita singkat SSDS. Ya, ini ada ilustrasinya. Dua sisi yang sama panjang ditandai oleh ini ya, sama panjang dengan ini. Kemudian yang ini sama panjang dengan yang ini. Sudutnya, ini sudut alfa sama besar dengan sudut alfa. Sudutnya harus diapit oleh kedua sisi ya, sehingga penulisannya adalah sisi sudut sisi. Oke, yang ketiga, dua pasang sudut bersesuaian sama besar dan satu pasang sisi bersesuaian sama panjang. Posisinya boleh SD SSD atau SD SDS. Ya, ini dia. Ada dua sudut. Ini sudut alfa sama besar dengan ini alfa, kemudian ini beta sama besar dengan beta, dan sisi ini sama panjang dengan sisi ini. Oke, yang keempat adalah khusus untuk segitiga siku-siku, yaitu hipotenusa dan satu sisi yang lain pada segitiga siku-siku sama panjang. Ya, ini hipotenusanya harus sama. Kemudian salah satu sisi yang lain harus sama juga. Maka kedua segitiga ini adalah kongruen ya, bukan sebangun, kongruen. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kalian harus menyelesaikan tugas yang nanti linknya akan disampaikan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.